Abdullah bin Salam adalah salah seorang ulamanya kaum Yahudi di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di Madinah, ia penasaran dengan pengakuan kenabian beliau tersebut. Karena itu ia segera menemui beliau. Sebagian riwayat menyebutkan, ia telah siap menyambut dan menemui beliau di Kuba karena telah mengetahui rencana kedatangan beliau. Riwayat lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tinggal di Madinah. Ketika telah bertemu beliau ia berkata, "Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu tentang 3 hal, yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Yakni, apakah permulaan tanda-tanda kiamat? Apakah makanan pertama yang dimakan penduduk surga? Dan apa sebabnya anak menyerupai ayahnya dan juga ibunya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar penuturan tersebut dan berkata bahwa malaikat Jibril baru saja memberitahukan tentang perkara-perkara tersebut. Tetapi Abdullah bin Salam menyatakan bahwa malaikat Jibril tersebut adalah musuh dari kaum Yahudi. Karena itu ia tidak percaya dengan penuturannya. Sekali lagi beliau tersenyum tanpa terlalu mendebatnya. Kemudian bersabda, "Adapun permulaan tanda kiamat adalah munculnya api yang mengumpulkan manusia dari arah timur ke barat. Dan makanan pertama dari penduduk surga adalah tambahan hati ikan hat. Mengenai keserupaan seorang anak, apabila air mani, sperma, sang bapak mendahului air mani, sel telur, sang ibu, maka anak tersebut akan menyerupai bapaknya. Sebaliknya, jika air mani, sel telur ibunya mendahului air mani, sperma, bapaknya, maka anak tersebut akan menyerupai ibunya." Sungguh bijak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendebatnya masalah malaikat Jibril. Tetapi begitu jawaban melalui malaikat Jibril tersebut disampaikan, Abdullah bin Salam langsung mengucap syahadat untuk memeluk Islam tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu mereka akan menyebutku pendusta." Tidak berapa lama, beberapa orang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera saja Abdullah bin Salam bersembunyi. Beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di antara kalian?" Mereka pun menjelaskan, "Dia adalah orang yang terpandai di antara kami, dan anak dari orang yang terpandai di antara kami. Dia adalah orang yang terbaik di antara kami, anak dari orang yang terbaik di antara kami. Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam telah memeluk Islam?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Mereka menjawab, "Semoga Allah melindunginya dari hal tersebut." Mereka mengulang ucapan tersebut sampai 2 atau 3 kali. Segera saja Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan mengucapkan syahadat menyatakan dirinya sebagai seorang muslim di hadapan kaumnya. Dan benarlah apa yang dikatakan Abdullah bin Salam sebelumnya. Segera saja mereka mencaci maki dirinya dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dialah orang yang terburuk di antara kami, anak dari orang yang terburuk di antara kami." Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas pernah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abdullah bin Salam adalah seorang penghuni surga yang sedang berjalan di muka bumi. Abdullah bin Salamlah yang dirujuk sebagai saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran Islam. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ahqaf 10, "Wa syahida syahidun min Bani Israila, ala mitslihi fa'amana." Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran lalu dia beriman. Setelah keislamannya tersebut, Abdullah bin Salam mengajak 2 keponakannya, Salamah dan Muhajir untuk memeluk Islam. Ia berkata, "Kalian berdua tahu bahwa Allah telah berfirman dalam Taurat bahwa Dia akan mengutus dari keturunan Ismail seorang nabi bernama Ahmad. Siapa yang mengikutinya ia telah mendapat hidayah, dan siapa yang tidak iman kepadanya akan dilaknat. Hendaklah kalian memeluk Islam." Maka Salamah memeluk Islam dan Muhajir menolaknya. Menurut satu riwayat,
Peristiwa ini menjadi asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 130.